Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Herianto dari Purwokerto. Saya ditugasi untuk memandu sosialisasi berkaitan dengan sistem informasi akademik STAIS Majenang yang diberi nama SIKA ya. Don Sewu, ini dari akademik STAIS ada apa tidak ya? Apa dari mahasiswa saja ini semuanya? Dari pihak akademik ada? Atau mahasiswa semua ini ya? Suara saya bisa didengar? Mahasiswa. Bisa terdengar jelas ya suara saya? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Baik, kita mulai saja ya, karena Bisa sosialisasi hari ini saya rekam, nanti rekamannya bisa ditonton di teman-teman mahasiswa yang hari ini kebetulan berhalangan atau mungkin terlambat masuk ya. Baik, langsung saja saya perkenalkan untuk sistem informasi kita. Jadi sistem informasi akademik STAIS Majenang diberi nama SIKA. Nanti cara mengaksesnya, rekan-rekan bisa akses dengan alamat sika.stais.ac.id ya. Kalau website utamanya kan STAIS ya, seperti ini. Nanti untuk mengaksesnya bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox atau yang lain. Tapi saya sarankan dengan Google Chrome ya, dengan alamat sika.stais.ac.id. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Pertama kali akan tampil seperti ini. Ini adalah SIKA blognya ya. Jadi nanti dari pihak akademik ketika ingin menginformasikan berkaitan dengan berbagai hal berkaitan dengan akademik, informasi akademik, nanti akan diumumkan di sini. Nah, jadi saya harap rekan-rekan mahasiswa untuk sering-sering nengok barangkali ada informasi yang disampaikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa ya. Karena sekarang zamannya online sehingga tidak mungkin kan di japri satu-satu atau mungkin di grup itu juga terbatas informasinya, sehingga nanti yang akan dioptimalkan adalah papan informasi akademik yang disebut sebagai SIKA blog ini ya. Oke, ini username dan password sudah saya serahkan kepada pihak kampus, tapi sepertinya belum ada informasi apapun berkaitan dengan akademik ya. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian aplikasinya ya. Jadi untuk login ke aplikasi SIKA, rekan-rekan bisa login di menu login SIKA ya. Kalau di komputer itu di pojok kiri atas. Ya, kalau smartphone mungkin di sebelah kanan atau kiri ya. Nah, nanti akan ada seperti ini. Kemudian silakan nanti masukkan username dan password. Tentu username-nya itu menggunakan NIM untuk mahasiswa. Ya, untuk dosen itu sudah ada username sendiri, untuk akademik sudah ada username sendiri. Jadi untuk mahasiswa username-nya adalah NIM. Contoh saya gunakan salah satu
Sebagai contoh ya, nanti setelah ini datanya saya hapus, mohon izin bagi yang merasa memiliki NIM tersebut. Kemudian untuk password pertama, secara standar, saya tulis di sini ya, username itu NIM ya. Jadi NIM ini bukan ditulis NIM ya, tapi NIM Anda masing-masing. Dan passwordnya itu diisi dengan, ini sama semua untuk pertama kali ya, nanti setelahnya wajib untuk diganti password masing-masing begitu. Password standarnya adalah Bismillah, B-nya besar, double L, seperti itu ya. Kemudian saya coba masuk ke sini, Bismillah, dan login. Nah, nanti pertama kali rekan-rekan mahasiswa masuk di dalam SIKA, pasti akan dihadapkan pada setting password. Ya, jadi karena awal tadi kan passwordnya masih Bismillah ya, maka nanti wajib untuk dirubah dulu sebelum mengakses menu-menu yang lain. Jadi password saat ini itu diisi dengan Bismillah seperti ini. Kemudian password barunya nanti diisi dengan password apapun yang mudah untuk diingat tapi bersifat rahasia ya. Pastikan bahwa rekan-rekan sekalian menjaga kerahasiaan passwordnya ya. Contoh misalnya disamakan dengan password email ya tidak masalah gitu ya, karena di kami pun di servernya pun itu tidak mencatat password Anda masing-masing ya, karena sudah terenkripsi. Jadi kami di pihak kampus nanti tidak akan mengetahui password Anda masing-masing. Jadi kalau lupa password nanti bisanya dari pihak kampus itu nanti kalau lupa password nanti Anda bisa menghubungi pihak kampus untuk mereset ya. Mereset itu artinya mengembalikan passwordnya menjadi password standar, yaitu Bismillah lagi. Nanti setelahnya tinggal diganti ulang begitu. Ke depan tentu kalau datanya sudah fix, sudah ada pengaman-pengaman yang lain, nanti bisa untuk reset sendiri ya. Tapi untuk awal-awal ini nanti perlu bantuan dari akademik untuk meresetnya. Ya, jadi sekali lagi password standarnya Bismillah, nanti ketika pertama kali masuk akan dihadapkan seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan aja password saat ini adalah Bismillah, password barunya nanti tinggal disesuaikan gitu. Kemudian nanti tinggal simpan ya. Nanti akan ada pesan bahwa password itu berhasil untuk disimpan, password baru berhasil diupdate. Nanti login berikutnya silakan untuk menggunakan password yang baru. Oke, setelah menyimpan password, langkah pertama yang harus mahasiswa lakukan adalah melengkapi biodata di menu biodata. Ya, jadi langkah berikutnya setelah setting password adalah melengkapi biodata. Di sini ada untuk name dan kelas itu tidak bisa dirubah ya. Kalau memang kelasnya salah, nanti bisa diinformasikan kepada akademik untuk merubahnya ya. Kemudian silakan dimasukkan ada NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian nanti juga ada NIRM ya, nomor induk mahasiswa secara nasional, kemudian ada NIK ya atau nomor KTP nanti dimasukkan. Namanya kalau salah silakan dirubah, jenis kelaminnya ya, kemudian terus ke bawah sesuai dengan data-data yang diminta. Kemudian yang kalau ini sudah disimpan data pribadinya, nanti berikutnya rekan-rekan sekalian diminta untuk melengkapi data orang tua. Nah, data orang tua ini penting ya untuk dilengkapi juga.
Jadi ada nama, kemudian nick, kemudian alamat dan seterusnya. Nah, ini bagi yang mohon maaf mungkin orang tuanya sudah meninggal, misalnya ayahnya sudah meninggal, nanti nama tetap ditulis, nick kalau di kakaknya masih ada informasi ditulis saja, tapi kalau sudah tidak ada nanti bisa diisi 0000 gitu, tidak masalah. Kemudian alamat, nanti kalau sudah almarhum nanti bisa diisi alamat sesuai dengan tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal ibu ya. Kemudian pekerjaan, kalau yang sudah almarhum nanti bisa pilih yang nomor 2 itu pensiunan atau almarhum gitu. Ini saya mengacu pada standar yang ada di ini ya. Jadi bukan berarti pensiunan itu sama dengan almarhum itu tidak, tapi saya mengacu pada standar biasanya pekerjaan yang dilakukan di kampus gitu. Kemudian penghasilan orang tua, ayah di sini kalau sudah almarhum nanti bisa diisi 0 sampai dengan 1 juta. Jadi pilihnya yang ini. Dan pendidikan ayah kalau meskipun almarhum tentu sudah pernah melakukan mengikuti pendidikan ya. Kecuali kalau tidak pendidikan formal, nanti tinggal pilih yang tidak berpendidikan formal. Begitu juga untuk ibu ya, kasusnya sama, nanti tinggal disimpan. Nah, kalau data mahasiswanya udah lengkap, nanti data mahasiswa ini akan dijadikan sebagai basis data manakala kampus itu melakukan pelaporan terhadap PDDikti ya, dan pelaporan kepada Kemenak melalui EMIS. Begitu. Jadi mohon untuk diisi data yang sebenar-benarnya sehingga nanti ke depannya untuk kelulusan kan nanti akan ada PIN ya, penomoran induk nasional. Jadi kalau datanya salah tentu nanti data yang dikirim ke pusat itu salah. Nah, kalau data yang dikirim salah itu nanti Anda akan kerepotan sendiri pada saat verifikasi data, misalnya nanti mendaftar pekerjaan, mendaftar CPNS, P3K atau yang lain gitu. Sehingga sekali lagi mohon untuk dilengkapi data-datanya sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain itu di sana akan ada akademik ya. Akademik itu ada presensi, ada KRS paket, KRS kredit. Nah, KRS paket ini adalah KRS yang sesuai dengan kurikulum ya, sesuai dengan kurikulum. Nah, ini sudah coba diinput dari kampus sesuai dengan jadwal yang kemarin sudah ditempel di papan ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan masing-masing ya. Kalau mungkin Anda sudah memiliki KRS manualnya, silakan untuk disesuaikan karena nanti manual-manual ke depan itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi nanti semuanya berbasiskan sistem semua. Contoh misalnya, saya tidak tahu apakah ini sudah benar atau belum. Nanti anak yang bersangkutan yang ngeceknya, ini akan saya coba untuk simulasikan saja ya. Nanti setelah ini akan saya hapus. Contoh misalnya, di situ ada kode MK ya. Nah, di sini sekarang kita harus terbiasa melihat kode ya, kode MK, kode mata kuliah ya. Karena itu nanti sifatnya unik dan tidak mungkin kode MK ini misalnya TAR 005 ini nanti memiliki 2 nama mata kuliah, itu tidak mungkin ya. Jadi satu kode itu mewakili satu nama mata kuliah. Sama halnya seperti NIK. NIK Anda tidak mungkin dimiliki oleh orang lain begitu. Jadi kalau sudah berurusan dengan sistem tentu nanti yang berkaitan erat itu adalah kodenya ya. Kemudian untuk mengambil KRS paket atau KRS di sini ya, baik itu KRS paket maupun kredit itu sama saja, cuma beda sifatnya ya. Jadi untuk mengambil silakan tinggal klik ambil saja. Klik ambil, nanti akan ada notifikasi seperti ini, kemudian konfirmasi ya, kemudian silakan ambil saja. Oke, kalau yang sudah seperti ini berarti sudah diambil ya. Nah, ini di sebelah kanan masih ada fitur untuk menghapus
menghapus jika misalnya ada kesalahan pengambilan. Jadi misalnya, oh ini salah tadi harusnya tidak diambil, nah, maka silakan dibatalkan gitu ya. Tapi kalau sudah benar ya jangan dibatalkan lagi ya. Jadi kalau sudah benar nanti ini sebenarnya ketika sudah implementasi dari SIKA ini nanti akan ada waktu hitung mundur ya. Pengisian KRS itu nanti akan dibatasi. Misalnya 3 hari setelah pembayaran atau seminggu atau berapa gitu ya, tergantung dari kampusnya ya. Nah, nanti akan ada waktu hitung mundur di sana. Artinya kalau Anda tidak mengikuti atau tidak mengisi mata kuliah atau KRS pada saat waktu yang sudah ditentukan, maka Anda tidak berhak untuk mengikuti kuliah. Gitu ya. Kemudian kita coba ambil saja beberapa ya, 3 saja contohnya. Tentu nanti ini disesuaikan, sekali lagi nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang Anda ambil saat ini sesuai dengan KRS manual ya, karena Anda kan sudah kuliah mungkin beberapa kali, mungkin sampai 6 kali pertemuan mungkin ya. Nah, nanti kalau sudah diambil semuanya, KRS-nya udah benar, kita bisa cek nih. Nanti ke depan itu akan ada IP sebelumnya yang mungkin itu nanti bisa diimplementasikan untuk jatah pengambilan KRS semester ini. Ya, jadi kalau di kampus biasanya itu IP sebelumnya itu menentukan jumlah SKS yang bisa diambil semester ini. Contoh misalnya IP di atas 3,5 maka bisa mengambil 24 SKS. Artinya kalau jatah SKS semester ini adalah paketnya adalah 20 SKS, maka yang 4 ini bisa dilakukan untuk perbaikan nilai di semester sebelumnya atau mungkin mengambil mata kuliah di atasnya itu ya. Contohnya seperti itu. Ini contoh kita sudah mengambil 3 mata kuliah ya. Misalnya ini kita asumsikan ini udah benar gitu ya. Kemudian kita bisa cetak KRS-nya ya. Cuma untuk kali ini mohon untuk tidak dicetak dulu karena ini juga belum fix ya. Ini juga belum fix banget karena harus ada di sana setting dosen pembimbing ya. Jadi Anda kan masing-masing punya dosen pembimbing akademik ya. Nanti akan menjadi ini ada tulisannya di sana ya. Kemudian nanti ada persetujuan dosen pembimbing gitu. Kemudian setelah itu, kalau misalnya ada mata kuliah yang tidak ada di sini, misalnya dia beda kelas atau apa, karena ada di semester 1 kalau tidak salah itu ada kelas C ya. Kelas C itu gabungan antara ES sama PIAUD atau PAI kalau tidak salah kemarin. Sehingga nanti mungkin mata kuliah yang tidak ada di sana Anda bisa ambil di KRS Kredit. Ya, jadi KRS Kredit konsepnya sama dengan tadi, cuma ini ada fitur untuk cari kelasnya. Jadi misalnya saya mau ngambil mata kuliah bahasa Inggris 1 ya, maka saya cari kelas nih. Ada nggak jadwalnya? Oh ini ada satu kelas di sini ya, saya bisa ambil di sana. Ada ya. Jadi kalau sudah berhasil seperti itu berarti saya sudah berhak untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Nah sekarang sudah ada 4 mata kuliah yang saya ambil termasuk bahasa Inggris 1 yang saya ambil di kelas lain, contohnya gitu. Ya, ini khusus untuk yang gabungan ya, kelas gabungan. Nah, nanti setelah pengambilan KRS ini selesai, silakan untuk cek di presensi. Nah, presensi ini nanti akan tersinkronisasi dengan jurnal perkuliahan yang ada di dosen. Ya, jadi nanti presensinya tidak pakai WA lagi. Ya. Pak saya hadir gitu tidak ya kalau online. Kalau offline sih iya mungkin dicentang dulu atau dipanggil satu-satu itu mungkin ya kayak gitu sama dosen. Nah, dan di sini untuk perkuliahan ini bisa blended ya, artinya bisa offline sekaligus online juga bisa. Nanti ada fitur yang namanya e-class. Ya, fitur yang namanya e-class. Jadi silakan masuk ke presensi ya untuk melihat ini presensi, kemudian
Di sini kalau dosen sudah menginput presensinya, nanti tentu harus dirapel ya, karena Anda kan sudah masuk selama 6 kali mungkin, atau 7 kali, maka nanti akan dirapel di input. Nah, angka di sini nanti akan bergerak ya, tergantung dari inputan dari dosen. Kalau Anda masuk terus, berarti mungkin sudah sekitar 50% kalau 7 kali pertemuan gitu ya. Kemudian untuk melihat berkas-berkas atau perkuliahan secara online ya, online maupun offline sama aja sih sebenarnya ya, tergantung dari ini ya. Cuma kalau nanti dosen sudah mengimplementasikan SIKA secara penuh, nanti meskipun offline, Anda tidak perlu misalnya ngopi file presentasi yang diberikan dosen di kelas, itu tidak perlu ya, karena nanti dosen bisa mengupload sendiri materinya dan Anda tinggal login, kemudian nanti mendownload sendiri materinya di e-class gitu. Nah, untuk masuk ke e-class Anda tinggal klik e-class di sini. Ya, nanti akan diarahkan kepada mata kuliah yang tadi dipilih ya. Seperti ini. Nah, cuma di sini karena belum isi, jadi kita belum bisa praktekkan semuanya. Ini harusnya diisi dulu oleh dosen. Nanti pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa gitu. Nanti jadi Anda bisa ikuti kelas. Nah, ketika ada ikuti kelas itu, otomatis nanti Anda sudah terdaftar sebagai mahasiswa yang presensi atau mengikuti perkuliahan saat itu. Jadi tidak perlu lagi presensi atau mengatakan hadir Pak, saya hadir Pak, NIM-nya sekian, itu nggak perlu lagi ya, karena nanti by system gitu. Nanti di sana Anda bisa ngecek juga presensi nomor presensi pertemuan ke-1, 2, 3, kemudian nanti ada diskusi, kemudian nanti ada tugas dan sebagainya, itu ada di sana semua. Kalau Anda sudah pernah melihat atau menggunakan Google Classroom, ini kurang lebih sama ya, fitur-fiturnya seperti itu. Nah, untuk implementasi dari e-class ini, saya sediakan tutorialnya di bagian ini ya. Ini ada tutorialnya untuk dosen, untuk mahasiswa, dan untuk ini untuk dosen juga ya. Sudah ada tutorialnya, tapi ini masih untuk IAIN Purwokerto ya, jadi kurang lebih sama lah untuk STAIS, itu kurang lebih sama. Semua saya tidak sempat untuk membikinkan video khusus untuk STAIS ya, kurang lebih sama karena ini kebetulan saya juga yang mengembangkan untuk e-class dan sistem informasi akademik di IAIN Purwokerto yang sekarang menjadi UIN ya. Nah, kalau kita masuk di dalam e-class ini, kalau kita masuk ke dashboard, kita juga tidak perlu lintas dari SIKA masuk e-class lagi, itu tidak perlu ya, karena di sana juga sudah ada kumpulan mata kuliah yang kita ambil di semester ini. Ada pengantar antropologi, ada fikih, ada bahasa Arab dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa kelas sekarang jadwalnya apa, nah, masuk kelas gitu ya, masuk kelas nanti dicek apakah sudah ada dosennya. Kemudian nanti ikuti kelas, ada materinya apa tidak, nanti bisa di-download di situ begitu. Untuk demonya atau tutorialnya nanti bisa dicek di bagian tutorial ya. Oke, saya kembali dulu ke bagian SIKA-nya ya. Kemudian di SIKA nanti akan ada yang lain, misalnya KHS, tapi ini belum bisa diakses ya, karena untuk KHS ini kan basisnya nilai. Nah, nilai ini baru di store, jadi perlu untuk diimport dulu, dikonversi dari Excel ke database, sehingga nanti KHS itu nanti bisa tampil di sisi Anda. Ya, nanti Anda bisa pilih KHS untuk semester berapa, tinggal dipilih nanti cetak gitu. Tapi sementara belum bisa untuk pencetakan ya. Kemudian nanti ada juga transkrip. Transkrip nilai ini adalah nanti di sini akan ada jumlah mata kuliah yang sudah diambil, SKS yang sudah diambil, IPK sementara dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti juga ada ada menu pembatalan mata kuliah. Pembatalan mata kuliah ini fungsinya untuk perbaikan mata kuliah, misalnya
ada mata kuliah fikih misalnya, Anda nilainya dapatnya D misalnya. D kan belum lulus ya, maka Anda perlu mengambil ulang atau memperbaiki nilainya, maka perlu mata kuliah tersebut dibatalkan dulu. Tapi dibatalkan itu tidak berarti dihapus ya, nanti dia batalkan, dia akan masuk ke backup mata kuliah secara otomatis. Dan misalnya ternyata berjalannya waktu Anda kok malah nilainya tidak lebih bagus tapi lebih buruk, misalnya tadinya D menjadi dapat E gitu ya, maka nanti nilai yang lama itu bisa dikembalikan lagi ya, atau di restore gitu. Kemudian berikutnya ada tagihan UKT atau SPP ya, nanti ada tagihan UKT atau SPP, cuma nanti ini disesuaikan dulu ya, karena kami masih menghubungi pihak bank untuk nanti bisa bekerja sama, dan pembayaran UKT-nya atau SPP-nya nanti bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dari manapun seluruh Indonesia dengan bank yang bekerja sama di sini ya. Informasinya nanti akan bekerja sama, sementara ada BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, nanti akan ada panduannya di sana bagaimana cara untuk melakukan pembayaran di BSI gitu ya. Cuma di sini belum bisa digunakan karena nunggu konfirmasi dan kerjasama dengan BSI-nya dulu ya. Kemudian nanti ke depan akan ada fitur-fitur yang lain ya, nanti akan mengikuti dari kebutuhan. Mengikuti kebutuhan, nanti kan ada bimbingan PA secara online, kemudian ada tiket bantuan, misalnya Anda punya kesulitan berkaitan dengan sistem atau mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan, itu nanti bisa melakukan tiket bantuan ya. Tapi untuk sementara ini belum bisa digunakan. Gitu. Jadi untuk saat ini yang sudah siap itu mahasiswa mohon untuk melengkapi biodata dan mengisi KRS sesuai dengan KRS yang diambil secara manual kemarin. Itu dulu ya. Setelah itu nanti fitur-fiturnya kalau ada pengembangan nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa. Silakan. Untuk mahasiswa juga mohon untuk nanti mengganti foto profil dengan pas foto ya, dengan pas foto. Di sana bisa klik namanya, kemudian nanti bisa pilih file ya. Nanti bisa dipilih filenya, file fotonya ya, kemudian nanti bisa alasannya bisa diisi bisa tidak, nanti tinggal kirim aja ya. Nanti kalau sudah disetujui oleh admin, nanti fotonya akan tampil di bagian depan Sika gitu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa. Silakan yang mau tanya. Yang tertinggal nanti bisa melihat rekamannya. Nanti rekamannya akan saya kasihkan ke pihak kampus.
Oke, untuk pengisian KRS ini wajib bagi semua mahasiswa ya, tidak melihat semesternya, karena nanti STAIS itu akan melakukan pelaporan by system. Jadi kalau manualan dipastikan nanti data Anda akan tertinggal gitu ya. Jadi silakan untuk mengisi KRS sesuai dengan yang kemarin sudah diambil secara manual. Jadi mulai semester ini kita akan menggunakan sistem secara penuh menggunakan online. Nanti kekurangan-kekurangan fitur akan segera diperbaiki dan dilengkapi sehingga semester depan sudah tidak ada lagi KRS manual, semuanya sudah by system sehingga nanti pelaporan ke pusat lebih enak, Anda lebih nyaman, dan pastikan bahwa tidak akan ada intervensi data dan sebagainya ya, nanti karena komunikasi datanya itu sudah berbasis sistem. Sehingga nanti pada saat pelaporan Anda perlu verbal pada saat pendaftaran PNS atau mungkin yang lain yang perlu verbal ijazah, nanti akan dapat dibantu dilakukan dengan mudah. Jadi sekali lagi pengisian data dan KRS ini wajib untuk semua mahasiswa, dan tolong ditengok peserta meeting kita hari ini. Kalau ada rekan-rekan teman-teman Anda yang seangkatan mungkin ya, yang satu kelas mungkin yang belum mengikuti Google Meet kita hari ini, mohon untuk diinformasikan ya bahwa kita wajib untuk melakukan pengisian data dan pengisian KRS gitu ya. Ya, ini saya hanya menyampaikan saja sih, bukan berarti saya yang menyuruh Anda ya, tapi ini saya menyampaikan dari komitmen dari kampus untuk mengonlinekan data-data transaksional berkaitan dengan akademik khususnya. Itu juga nanti perekaman tentang tagihan dan pembayaran Anda semuanya akan terekam di dalam sistem. Untuk mulai mengisi KRS-nya itu mulai saat ini ya, tidak perlu menunggu, silakan mulai bisa dilakukan mulai saat ini. Silakan dicoba bagi yang sudah menyiapkan NIM-nya. NIM-nya tentu masih ingat ya, NIM, kemudian passwordnya tadi secara standar itu menggunakan Bismillah, B-nya besar, double L. Nanti setelahnya silakan untuk diganti sendiri dengan password yang biasanya digunakan sehingga nanti tidak terlalu banyak password dan tidak mudah untuk melupakannya gitu. Mungkin ada dari akademik yang sudah bergabung atau belum? Apa cuma dari mahasiswa saja ini? Pak Yusuf, saya mau nanya. Iya, monggo. Saya Ainul Pak, Sekprodi ESY. Oh, iya. Kebetulan kan ada banyak mahasiswa yang tidak bisa mengikuti acara Meet ini. Yeah. Nanti akan saya sampaikan di grup Prodi. Kemudian tadi pas Meet ini dimulai, saya menyampaikan mahasiswa juga untuk membuka SIKA-nya, tapi ada yang nggak bisa. Apakah memang belum bisa diakses SIKA.STAIS-nya atau baru bisa digunakan setelah acara Meet ini selesai gitu? Iya. Baik Bu, untuk yang terlambat atau berhalangan tidak mengikuti Meet hari ini, saya sudah merekam acara Meet ini sehingga nanti Meet-nya rekamannya bisa saya bagikan setelah ini selesai ya. Kemudian untuk akses SIKA-nya itu sudah bisa mulai saat ini ya. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin karena salah menginputkan atau menulis alamatnya, karena kadang ada yang masih bingung menuliskannya itu di sini ya, misalnya di Google SIKA kayak gitu, STAIS ac.id. Nah kayak gini tentu kadang-kadang kalau dia belum belum update itu tidak akan terdeteksi gitu, jadi akan error atau mungkin salah ketik di bagian address barnya, misalnya SIKA tulisannya seperti apa kemudian pakai spasi mungkin atau pakai apa gitu, nanti bisa terjadi tidak bisa diakses kelihatannya, padahal sebenarnya
ini sudah bisa diakses mulai sebelum acara ini dimulai juga sudah bisa sebenarnya. Gitu Bu Ainul. Oh iya, siap Pak Yusuf. Nanti saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa Prodi ESY. Nggih, matur nuwun Bu. Terima kasih Pak Yusuf. Nggih, sami-sami. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, jadi untuk pengisian KRS, biodata dan lain-lain secepatnya nggih Pak nggih? Iya Bu, karena kan Nggih, nanti kalau datanya sudah lengkap, data tersebut kita jadikan sebagai basis data untuk pengiriman PD Dikti dan EMIS Bu. Jadi nanti akan lebih mudah dan tidak manualan lagi. Kalau manualan kan Oh nanti nggih. repot nggih. Nggih. Selain untuk nggih. Kalau nggak gitu paling gini saja ya Pak ya. Secepatnya itu paling akhir besok kayak gitu ya. Ya monggo Pak. diinformasikan Bisa saja. segera Ini mengisi kayak. masih saya open sampai mungkin ya sampai nanti ada instruksi untuk menutup gitu dari pihak kampus ya. Ini masih saya open, belum saya kasih counting down untuk hitung mundur waktu pengisian. Karena nanti ke depan, semester depan kalau sudah saatnya KRS-an tentu akan ada hitung mundur ya, waktu hitung mundur. Jadi untuk terbiasa mendisiplinkan siswa juga. Ya, siap Ya, Pak. mohon dari pihak fakultas tidak hanya ES mungkin dari semua prodi untuk menginformasikan di grup masing-masing sehingga nanti bisa dibaca oleh mahasiswa. Masih ada lagi, monggo. Dari rekan-rekan mahasiswa silakan. Mas Alfian barangkali mau bertanya. Cuma Anda yang meng-on-kan kamera nih. Luar biasa, terima kasih. Ya, punten ya. Ya. Pak Yusuf, saya tadi sudah saya mahasiswa ya, mahasiswa PAI 7B. Yeah. Ini saya tadi sudah coba untuk mengisi untuk biodata mahasiswa. Itu sudah saya isi terus saya simpan. Nah, ketika disimpan itu untuk biodata mahasiswanya langsung kosong gitu loh. Kosong. Maksudnya nggak ada tanda berhasil atau tidaknya. Oh gitu. Ya, nanti setelah ini saya cek lagi ya, Mas ya. Nanti setelah itu nanti bisa dicoba lagi ya, secara berkala ya. Nanti mungkin ada yang belum match. Ya, nanti bisa dicoba lagi Mas setelah ini. Nanti saya cek dulu. Oke. Masih ada lagi Mas Alfian? Enggak sih, sudah cukup. Baik. Paling kendalanya di saya itu. Iya. Silakan yang lain. Mbak Cherry. Pak. Silakan. Saya dari kelas karyawan ekonomi syariah 7B. Tapi di biodata mahasiswa kan kelasnya kelas 5. Saya kebetulan mahasiswa transferan juga. Untuk kasus mahasiswa transferan itu sesuai tahun mereka masuk atau sesuai kelas yang diikuti? Ya, oke. Kalau salah semesternya nanti saya coba cross check lagi ke kampus ya Bu, karena yang saya input ini berdasarkan data kampus menggunakan Excel gitu. Nah ini kelemahannya kalau manual itu seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti saya coba cross check lagi, nanti akan saya betulkan by system ya. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Menambahkan ya buat teman-teman transfer yang lainnya, untuk
untuk masuk ke ini Mbak Jari NIM angkatan 2008 di angkatan itu. Tuh. Oh iya, saya pakai NIM angkatan 19 soalnya. Ya, itu yang masuk kan itu. Nanti kan di dalamnya itu kan Mbak Jari bisa milih manual ya Pak Yusuf ya. Yang diambil apa saja kayak gitu. Atau yang ketinggalan mata kuliahnya itu. Itu khusus yang transferan. Dan untuk teman-teman yang lain itu baik yang belum mengikuti ataupun yang sudah diharapkan bisa segera mengisi SIKA, biodata dan lain sebagainya untuk dilengkapi kayak itu. Karena ini sudah mulai masuk pertengahan semester, kemungkinan nanti ada dari pihak operator akan laporan di PDDK dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mahasiswa sudah masuk semua. Jangan sampai nanti gini, misalkan Jerry atau Mbak siapa yang lainnya ngecek di PDDK, kok nama saya nggak ada, kok nama saya nggak ada, gitu misalkan. Nah itu karena tidak masuk ke SIKA itu, biodatanya nggak dilengkapi misalkan, dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Yusuf ya. Ibu, makasih. Iya Bu, betul sekali Bu. Yang paling penting juga jangan dilupakan itu untuk nomor HP yang aktif ya. Nomor HP aktif ini nanti kalau bisa diisi nomor HP untuk WA-nya ya, karena nanti SIKA ini juga terintegrasi dengan WA sehingga nanti akan mempermudah ketika misalnya ada kesalahan data dari pihak kampus untuk menghubungi itu, nanti tinggal masuk ke sistem saja, nanti sudah terkoneksi dengan WA tanpa harus mencari di kontaknya satu-satu begitu ya. Jadi untuk nomor HP aktif ini sekali lagi untuk diisi nomor WA yang aktif. Kemudian biasanya nomor WA ini juga nanti kalau bisa sih jangan terlalu banyak nomor ya. Jadi misalnya nomor aktifnya itu, kemudian nomor paket datanya itu, karena biasanya kayak pandemi ini kan sebenarnya ada bantuan kuota internet dari pemerintah ya. Yaitu kalau di UIN itu digunakan sebagai basis data pengiriman permohonan bantuan kuota mahasiswa ke pusat gitu. Dan itu dapat semua itu, kecuali mereka yang tidak mengupdate nomor HP aktif. Jadi kalau misalnya terpaksa ganti nomor, silakan untuk mengedit nomor HP aktifnya di SIKA-nya. Nanti ke depan seperti itu. Jadi misalnya alamat domisilinya berubah, itu nanti silakan untuk diganti ya. Alamat domisili ini kan tidak wajib sama dengan alamat KTP ya. Jadi ini alamat domisili ini misalnya kayak mukim di pondok pesantren atau apa, silakan diisi dengan alamat domisili pondok pesantren, misalnya begitu. Pokoknya hal-hal yang baru yang sifatnya itu penting untuk disimpan di dalam SIKA, silakan untuk disimpan saja, karena itu nanti akan menjadi basis data dari kampus untuk pengiriman data-data ke sinkronisasi ke pusat, begitu ya. Jadi sekali lagi untuk digarisbawahi, mulai saat ini sebisa mungkin minimal sehari sekali lah tengok SIKA blog ya. SIKA blog yang bagian depan itu barangkali nanti akan ada informasi nanti akan diterbitkan di SIKA bagian depan, misalnya batas pengambilan KRS, batas pembayaran dan sebagainya, nanti akan ada semuanya di situ. Kemudian tadi KRS-nya itu mungkin harus segera dilengkapi karena kita sudah masuk di pertengahan semester. Sehingga harapannya nanti semester depan sudah tidak ada lagi KRS manual, dan akhir semester ini kita bisa terbitkan KHS secara online. Ya, KHS secara online dan transkripnya nanti juga sudah secara online. Kemudian nanti juga ada fitur-fitur yang lain. Sekali lagi nanti kalau ada penambahan fitur akan langsung otomatis dimunculkan di menu mahasiswa ya, tanpa harus Anda update terlebih dahulu aplikasinya ya, karena ini berbasis web
Jadi ini mudah sekali untuk dilakukan perubahan dan updating sesuai dengan kebutuhan sistem. Itu barangkali masih ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Bagaimana Bu Ai mewakili dari pihak kampus? Apakah sosialisasinya sudah sementara bisa dicukupkan? Oke, mungkin sudah cukup ya, karena tidak ada yang bertanya lagi. Sekali lagi nanti yang terlambat, yang tidak bisa mengikuti pertemuan Meet ini, nanti akan saya informasikan linknya untuk bisa diulang lagi, untuk bisa dipelajari lagi apa-apa yang tadi sudah saya sampaikan. Itu saja rekan-rekan, terima kasih semua atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu sehat, selalu semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita untuk tetap dalam kebaikan. Oke. Tetap semangat sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.